Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Jagat superhero Marvel sepanjang 2 tahun ke depan sepertinya akan terang benderang. Dibarengi akun YouTube Marvel Entertainment yang kembali mengunggah first look judul-judul film yang dipastikan akan segera dirilis sampai tahun 2023 mendatang. Menandakan MCU Phase 4 It's Almost a Wrap. Dimulai dari judul baru Captain Marvel 2, The Marvels, Black Panther yang juga dapat sequelnya dengan judul Black Panther Wakanda Forever, Black Widow, Shang-Chi, The Eternals, dan Spider-Man No Way Home yang tinggal hitung mundur untuk perilisannya. Dan beberapa judul lainnya seperti Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love on Thunder, Ant-Man and the Wasp Quantumania, Guardian of the Galaxy Volume 3 yang tanggal rilisnya juga sudah ditentukan. Dan yang terakhir, debut remake Fantastic Four setelah diakui sisi Disney. Aku tahu kok apa yang paling menyita perhatian kawan-kawan. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. Announcement dari Marvel Entertainment ini cukup menggemparkan, mengingat gak ada tanda-tanda kalau judul-judul film untuk MCU fase 4 ini akan dipublish tanggal perilisannya dalam waktu dekat. Eternals jadi salah satu film yang paling ditunggu. Harusnya rilis tahun lalu dan gagal karena pandemi. Ya, setidaknya penantian itu akan terbayarkan sesegera mungkin. Sebelum membahas lebih jauh tentang The Eternals sequel Black Panther, akhirnya dapat titik terang juga nih dengan judul Black Panther Wakanda Forever. Entahkah itu hanya kebetulan atau gimana, menurutku Marvel mengambil judul ini dengan beberapa alasan. Di antaranya sebagai penghormatan untuk Chadwick Boseman, dan yang kedua menandakan sequel Black Panther ini akan lebih banyak mengeksplor lebih luas cerita Wakanda. Tentunya tanpa sosok Black Panther Chadwick. Lalu apakah sosok tersebut akan digantikan? Sepertinya tidak, tapi mungkin lebih ke penerusnya. Bisa jadi Shuri yang akhirnya menggantikan identitas Black Panther tersebut, seperti yang pernah diceritakan di komik Marvel Black Panther issue 1 yang rilis tahun 2009. Kemudian The Marvels, ya judul baru dari Captain Marvel 2 yang dimana Carol Danvers dipastikan tidak akan tampil sendirian. Miss Marvel, Kamala Khan, dan Spectre Monica Rambeau dipastikan akan turut debut di sini. Terlihat dari logo The Marvel ini ada logo Identity Spectre dan juga Miss Marvel. Nah, kalau di komik Marvel, Miss Marvel lebih banyak tergabung bersama Captain Marvel, sementara Spectre lebih banyak tergabung dengan kisah Young Avengers. Nah, ini yang bikin penasaran, bagaimana Marvel Studios menjembatani Captain Marvel, Spectre, dan Miss Marvel dalam satu film. So, here we go, The Eternals. Setelah sekian lama meraba-raba, akhirnya first look dari film The Eternals pun muncul juga. Dengan kata lain, kalian dari sekarang harus bersiap-siap jika sewaktu-waktu Marvel Entertainment kembali tanpa aba-aba mengunggah trailer The Eternals. Opening shot menampilkan Salma Hayek yang sedang berpakaian bak Kogel. Salma nantinya akan memerankan tokoh Ajak, salah satu anggota Eternals dalam komiknya yang diceritakan dapat berkomunikasi langsung dengan Celestials. Tapi kita lihat nanti, kalau Marvel Studio menggunakan pakem cerita karakter komik aslinya, harusnya Salma Hayek bisa jadi kunci terpenting film The Eternals ini. Scene berikutnya tepat di sebuah tepi pantai yang ada beberapa tokoh karakter di sana. Cuma di scene ini, aku tiba-tiba teringat sama apa yang pernah disampaikan Kevin Feige di saat announcement eksklusif The Eternals di event Comic-Con beberapa waktu lalu. Feige sempat menyinggung The Eternals nantinya akan memflashback cerita MCU dari fase awal, terutama sekian tahun sebelum terbentuknya First Avengers. Dengan kata lain, kalau diperhatikan kembali di first look yang singkat ini, timeline waktu yang akan dipakai di Eternals antara waktu lampau dan waktu terkini. Kemudian ada narasi singkat yang diucapkan Cersei yang diperankan Gemma Chan. We're the ones who change everything. Dengan kata lain, kehadiran Eternals termasuk punya andil besar merubah segala sesuatu yang ada, termasuk bumi serta isinya, termasuk peradaban manusia lampau sampai yang sekarang. Tentu ini ada hubungan dengan Celestials, di mana Celestial dikisahkan pernah mengunjungi bumi sekitar jutaan tahun lalu. Hal yang serupa seperti yang pernah dilakukan Ego, yang pernah diceritakan di film Guardian of the Galaxy. Nah, Cersei sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar, salah satunya dapat menciptakan ilusi. Tokoh ini juga nanti akan terhubung dengan The Black Knight, yang nantinya akan diperankan Kit Harington, aktor yang sebelumnya juga pernah bermain sebagai Jon Snow di Game of Thrones. Nah, tokoh Cersei ini dipastikan akan jadi focal point untuk film Eternals. Ya, sungguh beruntung Anda Gemma Chan.
Kita kembali lagi ke scene di pantai tadi, terlihat ada dua tokoh karakter yang sedang bersentuhan tangan. Di situ ada Cersei dan juga Sprite, bukan merek minuman yang tagline-nya Dobokis ya. Nah, Sprite termasuk tokoh utama dalam cerita Eternals bersama yang lainnya. Sprite sendiri memiliki kekuatan dapat membuat beberapa trik dan bahkan sampai menghilangkan ingatan seseorang. Kemudian selain Cersei dan juga Sprite, ada Phastos yang diperankan Brian Tyree atau julukan di komiknya God of Fire. Lalu ada Tina yang diperankan Angelina Jolie, kemudian ada pria dengan jubah hitam yang dipastikan itu adalah Drake yang diperankan Barry Keoghan. Drake sendiri dalam komik dikisahkan sebagai salah satu agen KGB atau organisasi turunan dari Hydra. Nah, oke, di scene pantai ini sepertinya akan jadi cikal bakal Unimind. Nah, Unimind sendiri adalah pure energi yang terbentuk dari penggabungan kekuatan para Eternals. Hasilnya dari Unimind ini akan tercipta kekuatan yang tidak terbatas. Eceknya kayak Power Rangers bersatu terus jadi Megazord gitu loh. Nah, kalau di Eternals beda. Unimind di sini nggak punya bentuk apapun. Kemudian di scene berbeda terlihat para Eternals sedang berkumpul mengenakan pakaian manusia normal dan di sana ada Kumail Nanjiani atau perannya di sini sebagai Kingo. Nah, kalau di komik tokoh Kingo ini sebenarnya orang Jepang asli, tapi versi MCU justru bukan aktor Jepang yang dipakai. Kemudian ada Ma Dong-seok dengan perannya sebagai Gilgamesh, tepat di sebelah Tina. Nah, ngomongin soal Gilgamesh, tokoh ini di dalam komik Marvel justru sebagai karakter antagonis. Nah, ini yang masih jadi pertanyaanku, apakah scene pertarungan antara Tina dan juga Gilgamesh ada hubungannya dengan sesuatu yang mungkin lebih besar di Eternals ini? Karena jika iya, bisa saja Gilgamesh ini akhirnya nanti bergabung dengan Drake. Kemudian ada karakter Ikaris, tokoh Eternal yang diperankan Richard Madden. Ikaris adalah lead karakter dalam kelompok Eternals. Kelupaan ada satu karakter terakhir yang muncul, yaitu Makari, yang diperankan Lauren Ridloff. Kalau di komik, tokoh ini harusnya laki-laki. Nah, Makari juga dijuluki sebagai God of Speed Mercury. Ada satu scene yang sepertinya ini berlatar waktu lampau, di mana Tina bertarung dengan Gilgamesh. Yang seperti kusebutkan tadi, terlihat Tina menggunakan sebuah pedang dengan sinar energi yang cukup mencolok. Nah, bisa dipahami, pedang tadi bisa saja dibuat menggunakan cosmic energy. Hal yang sebelumnya pernah kita lihat dalam aksi Doctor Strange yang menggunakan kekuatan serupa. Jika Tina dari waktu yang lampau sudah dapat menggunakan cosmic energy seperti itu, jauh sebelum Doctor Strange, nah mungkin yang akan jadi pertanyaan kalian, dari mana kekuatan tersebut didapatkan? Sederhananya begini saja, cosmic power itu termasuk dalam Infinity Powers yang selama MCU fase 2 dan 3 sudah pernah diceritakan. Dan bahkan Power Stone juga pernah digunakan Kelsiel jutaan tahun lalu. Kalian bisa cek di film Guardian of the Galaxy. Jadi jika Kelsiel dan para Eternals dalam latar waktu yang sama, bisa digarisbawahi level kekuatan Tina dong karena dapat menggunakan cosmic energy tadi. Oke, sekarang kita kembali ke scene di saat Cersei, Ikaris, Tina, Gilgamesh, Sprite, dan Kingo ada di sebuah tempat dipenuhi pepohonan. Dan tepat di belakang mereka ada sekelompok orang berpakaian putih rompi ya, gitulah. Dan tepat di sebelah kanan Kingo terlihat ada seperti kamera yang kayaknya mendokumentasi sesuatu. Hal serupa di scene Kingo tepat di sebuah area terbuka yang gersang. Tepat di sebelahnya ada seorang pria sedang mengoperasikan handycam yang tentunya juga sedang mendokumentasikan sesuatu. Nah, masih jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan para Eternals di waktu terkini dengan dokumentasi tersebut? Kemudian ada satu scene terakhir flashback lain yang lokasinya tepat di sebuah gate. Ya, gate tadi sepertinya salah satu pintu Babylon. Seperti yang dikisahkan di komiknya, tapi kalaupun kalian asing sama komik di Eternals, harusnya tidak asing dengan art dan arsitektur Babylon. Oke, itu dia pembahasan sedikit tentang first look di Eternals. Masih nunggu banget trailer lengkapnya dan semoga pandemi segera berakhir, bioskop bisa lebih aman lagi dikunjungi dan kalaupun harus tayang digital, semoga kita semua dimurahkan rezekinya biar tetap bisa langganan VOD. Enggak deng, kan ada fakir bajakan kayak saya. Oh ya, ini masih teaser ya, belum full trailer sekali lagi. Masih ditunggu banget karena boleh jujur, The Eternals adalah salah satu project MCU yang perlu diantisipasi debutnya. Nah, dari semua judul film yang telah mendapatkan tanggal perilisannya, ada satu film yang justru belum dapat tanggal pasti. Yes, remake Fantastic Four versi MCU. Akankah masuk MCU fase 4 atau akan hadir setelah MCU fase 4 berakhir? Ya, setidaknya informasi yang muncul, Fantastic Four belum melakukan pengumuman resmi siapa-siapa saja yang akan jadi para pemainnya. Yang sudah pasti cuma sutradara yang akan menukangi proyek ini. Dia adalah Jon Watts yang mendirect film Spider-Man-nya MCU. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya.
Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.